Halo teman-teman semua, selamat datang di Onzi2 Podcast. Podcast singkat yang ngobrolin tentang bumi dan kehidupan kita di dalamnya. Hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin belum semua orang kenal, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu antroposfer. Sebelumnya, izinkan kami sebagai host pada podcast kali ini untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nasir Al-Sani dan rekan saya. Resita Ratu Kanaya? Oke nih mas, gimana kabarnya? Buat tema podcast kita kali ini berhubungan banget nih sama apa yang ada di sekitar kita, yaitu antroposfer. Sebelumnya, kita juga sudah mengundang beberapa narasumber nih, yaitu ada Mas Rizky, Mas Junior, Mbak Meika, Mbak Tias, Mas Rian, Mas Ferry, dan Mbak Nadila. Wih, banyak juga ya Mbak narasumber kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, aku ada pantun nih. Daripada membuang waktu, lebih baik membuang sampah. Daripada nungguin kamu, mending kita lanjut ke narasumber pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, jadi apa sih itu antroposfer? Secara sederhana, antroposfer adalah bagian dari bumi yang mencakup kehidupan manusia, segala aktivitasnya, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, mulai dari tempat tinggal, jalanan, gedung pencakar langit, sampai ke kendaraan. Semuanya adalah bagian dari antroposfer. Nah, antroposfer itu dari mana bahasanya? Nah, berasal dari bahasa Yunani, yaitu antro yang berarti manusia, dan sphere yang berarti lapisan. Ternyata antroposfer itu lapisan manusia yang ada di bumi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mbak Resita. Silakan Mbak. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan apa sih perbedaannya dengan antroposfer? Yaitu berbeda. Litosfer yang bicara soal tanah dan batuan, atau atmosfer yang bicara soal udara. Antroposfer fokus pada interaksi manusia dengan bumi. Oke, setelah mengetahui perbedaan antara atmosfer, litosfer, dan antroposfer, selanjutnya nih, apakah manusia yang menjadi pusat dalam antroposfer memberikan pengaruh atau dampak bagi bumi dan lingkungannya? Tentu memang ada, meskipun manusia di pusat dalam antroposfer, banyak aktivitas kita malah justru memberikan dampak negatif, seperti polusi udara, deforestasi, dan pemanasan global. Tapi yang khawatir, karena antroposfer juga jadi kunci dalam solusi, yakni melalui teknologi hijau, energi terbarukan, dan gaya hidup berkelanjutan. Jadi antroposfer bukan cuma tentang keberadaan kita, tapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap planet ini. Ternyata banyak juga ya dampak negatif yang timbul. Boleh nggak nih biar penonton juga tahu apa sih contoh sederhana dari dampak negatif antroposfer? Oke, contoh sederhananya yaitu dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap atmosfer meliputi ada 6, yaitu yang pertama perubahan iklim, yang kedua ada emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, yang ketiga deforestasi, yang keempat aktivitas industri telah menyebabkan peningkatan suhu global, yang kelima perubahan pola cuaca, yang keenam kenaikan permukaan air laut. Ternyata dari hal-hal kecil, hal-hal yang kita sering lakuin, sangat berdampak bagi bumi, manusia, dan lingkungannya. Dari tadi kita udah bahas yang negatif-negatif mulu nih. Ada nggak sih dampak positif yang timbul dari kegiatan manusia di dalam antroposfer? Dampak positif antroposfer ada 4, yaitu menganalisis komposisi penduduk, yang kedua menganalisis tata guna lahan, yang ketiga menganalisis dampak kegiatan manusia pada lingkungan hidup, yang keempat menganalisis persebaran manusia. Oke, terima kasih Mas Rian. Wah,
Ternyata dampak positif juga ada nih. Di setiap keburukan pasti ada satu kebaikan. Asik. Dari tadi kita sudah membahas antroposfer. Dimulai dari apa itu antroposfer, dampak positif dan negatifnya. Ngomong-ngomong, di Indonesia sendiri berapa sih jumlah penduduknya? Dan seberapa jauh sih kita sudah berinteraksi dengan lingkungan kita sendiri? Nah, untuk jumlah populasi di Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 280 juta pada tahun 2025 menurut model makro global Landing Economics dan Ekspektasi Analis. Selanjutnya, seberapa jauh interaksi kita dengan lingkungan? Interaksi kita dengan lingkungan sangat luas dan kompleks. Contohnya penggunaan sumber daya alam dan interaksi dengan makhluk hidup lain. Interaksi kita dengan lingkungan tergantung bagaimana kita mengelola dan menggunakan sumber daya alam. Penting untuk memahami interaksi kita dengan lingkungan dan berusaha untuk mengelola secara berkelanjutan. Wah, ternyata sudah sejauh itu ya kita berinteraksi dengan lingkungan. Banyak sekali aktivitas dan kegiatan kita sebagai manusia yang berdampak pada lingkungan. Oke, halo sobat setia pendengar On Situ Podcast. Masih setia nggak nih dengerin kita? Sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih saran atau hal yang bisa kita lakuin untuk menjaga bumi dan lingkungannya? Untuk menjaga bumi dan lingkungan pastinya ada banyak caranya nih. Salah satunya adalah dengan menjaga ruang terbuka hijau seperti 1. Menanam pohon di pekarangan, sekolah, atau area umum. 2. Tidak merusak taman kota atau hutan kota. 3. Mendukung program penghijauan. Wah, banyak juga ya cara kita untuk menjaga bumi dan salah satunya tadi yang udah dikasih sama Mbak Nadila. Oke teman-teman pendengar On Situ Podcast, jadi itulah pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Selanjutnya enaknya ngapain ya Mbak? Gimana kalau kita ngobrolin obrolan yang lebih santai aja nih Mas? Pastinya bareng narasumber kita. Berhubung kita lagi bahas antroposfer, ada tuh salah satu dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, yaitu perubahan iklim dan globalisasi. Nah, khususnya kita sebagai pelajar, gimana sih harus menyikapi fenomena ini? Wah, bener tuh. Aku mikir, kok cuaca sekarang makin aneh ya. Panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Dulu sih mikirnya, biasa aja ini mah, namanya juga alam ya. Tapi sekarang kok aku makin sadar ya, ternyata itu semua ada hubungan sama manusia. Aduh, manusia. Kita buang sampah sembarangan, hutan dibabat habis, polusi di mana-mana. Ya wajar ya bumi marah, kayak protes gitu ke kita. Namanya juga antroposfer ya. Semua aktivitas manusia itu pasti ngaruh ke lingkungan. Nih, sebagai pelajar, emang aku nggak bisa langsung nyata perubahan iklim. Tapi bukan berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku bisa mulai dari hal kecil, hemat listrik lah, bawa botol minum sendiri lah, naik sepeda kalau deket, atau paling nggak buang sampah sembarangan sih ya. Jorok tau nggak sih kalau buang sampah sembarangan terus tuh. Bener banget tuh Mas, kita sebagai pelajar harus bisa menjadi agen perubahan. Wih keren sih Mas Rizky, bisa gitu loh. Udah kejawab nih teman-teman kenapa cuaca sering berubah dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu bumi dan menjaga lingkungan. Karena bumi adalah rumah kita, jadi jagalah bumi dengan penuh cinta. Bukan dia doang yang dicintain, tapi bumi juga mau diperhatiin. Asik. Aku juga punya request nih buat teman-teman On Situ Podcast buat perhatiin aku. Oh, enggak bercanda. Pastinya aku nih mau ngasih request buat teman-teman buat menjaga bumi kita dengan tadi ke sekolah membawa tempat makan dan tumbler sendiri agar di sekolah kita tidak membuang sampah plastik ataupun sampah yang tidak mudah terurai demi menjaga bumi kita. Tapi ada benernya juga sih Mas, bukan dia doang yang disayang,
Tapi bumi juga harus kita sayang. Bumi udah pasti sayang sama kita. Tapi kalau dia belum tentu sayang sama kita. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita nih Mas. Aku masih bingung tentang masalah globalisasi Mas. Kalau dari Mbak Meika sendiri, gimana nih Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rere. Jadi globalisasi juga kan sebenarnya itu pengaruhnya besar ya. Sekarang semuanya serba online, budaya luar gampang masuk, dan itu kadang bikin kita lupa sama budaya sendiri. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi ya sebenarnya juga nggak masalah sih kita belajar budaya lain. Asalkan kita tetap ingat siapa kita, tetap cinta produk lokal, dan tetap bangga jadi orang Indonesia. Intinya, kalau kita punya pilihan, mau jadi bagian dari masalah atau jadi bagian dari solusi, kalau aku pribadi sih pengennya jadi bagian dari solusi ya. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, biar bumi kita nggak makin capek ngadepin ulah manusia yang kadang di luar nalar. Kalau bumi capek terus tiba-tiba berhenti kan bahaya ya. Waduh, itu mah bukan bahaya lagi. Gawat coy, ngeri kalau berhenti bumi tuh. Walah, jangan sampai deh bumi kita capek. Kan bisa bahaya banget itu kalau bumi kita capek terus tiba-tiba berhenti nggak mau gerak lagi. Ngadepin cewek yang lagi ngambek aja kan susahnya minta ampun ya, apalagi nih ngadepin bumi yang lagi ngambek. Gimana caranya? Nah, makanya kalau nggak mau bumi kita ngambek, kita harus jaga bumi kita. Jangan nyakitin dia terus. Oke, itu dia sekilas tentang antroposfer. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga bumi karena bumi juga jaga kita. Oke, jadi itu dia podcast kita kali ini yang ditutup dengan quotes dari Mbak Rere tuh tadi. Yaitu adalah tetap jaga bumi karena bumi juga jaga kita. Asik. Oke, mungkin sekian podcast dari kami. Saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman pendengar On Situ Podcast yang merasa boring, bosan, ataupun perkataan dari kami kurang enak didengar oleh teman-teman pendengar. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan gambar loncengnya. Kalau teman-teman mau podcast ini lanjut, silahkan komen di bawah ya. Komen lanjut podcastnya. Oke. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.